Jauh di kedalaman hutan Lumina, sebuah hutan yang namanya sendiri berarti cahaya karena dipenuhi flora dan fauna yang memancarkan pendar lembut di kala senja dan malam, hiduplah seorang tabib tua bernama Maiko. Usianya tak lagi muda, punggungnya sedikit membungkuk dimakan waktu, namun matanya masih menyimpan binar kearifan dan kelembutan yang menenangkan. Maiko bukanlah tabib biasa. Ia adalah penjaga pengetahuan kuno tentang tumbuh-tumbuhan hutan, khususnya jamur-jamur langka yang hanya tumbuh di sudut-sudut paling tersembunyi dan mistis di hutan Lumina. Jamur-jamur ini bukan sekadar jamur biasa, melainkan organisme ajaib yang memancarkan cahaya temaram dalam berbagai warna, dari biru safir hingga hijau smaragda, dan konon menyimpan khasiat penyembuhan yang luar biasa. Nama Maiko sendiri, dalam bahasa kuno para penghuni pertama hutan, sering diartikan sebagai anak yang tulus atau pembawa pencerahan. Dan memang, begitulah ia dikenal oleh seluruh makhluk di hutan Lumina. Sejak muda, ia telah mendedikasikan hidupnya untuk mempelajari rahasia alam, menghabiskan hari-harinya berkelana di bawah kanopi pepohonan raksasa, berbicara dengan angin, dan mendengarkan bisikan sungai. Ia percaya bahwa setiap helai daun, setiap akar, dan terutama setiap jamur bercahaya, menyimpan kekuatan dari Sang Pencipta yang dapat dimanfaatkan untuk kebaikan. Pondok kecilnya, yang terbuat dari kayu dan akar-akaran hidup, selalu terbuka bagi siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Kemampuannya meracik obat sudah melegenda. Para tupai akan datang dengan kaki terkilir, burung-burung dengan sayap patah, bahkan serigala tua yang menderita batuk berkepanjangan, semua akan mencari Maiko. Ia memiliki sentuhan ajaib, bukan hanya karena ramuan yang ia berikan, tetapi juga karena kata-katanya yang menenangkan dan tatapannya yang penuh empati. Jamur-jamur bercahaya adalah bahan utama dalam sebagian besar ramuannya. Ada jamur bulan perak yang konon bisa menyembuhkan luka dalam semalam, jamur matahari senja yang mampu mengembalikan energi yang hilang, dan jamur embun pagi yang dipercaya dapat menjernihkan pikiran. Reputasi Maiko sebagai tabib ahli jamur bercahaya tidak hanya terbatas di hutan Lumina. Kabar tentang kehebatannya terkadang terbawa angin hingga ke desa-desa di pinggiran hutan, meskipun Maiko sendiri jarang sekali meninggalkan tempat tinggalnya yang damai. Ia merasa bahwa hutan Lumina adalah dunianya, tempat ia bisa paling dekat dengan sumber ilham dan bahan-bahan obatnya. Setiap pagi, sebelum matahari sepenuhnya menampakkan diri, Maiko sudah berjalan menyusuri lorong-lorong hutan yang masih diselimuti kabut tipis. Keranjang anyamannya tergantung di lengan, matanya awas mencari jamur-jamur langka yang baru mekar atau siap panen. Dedikasinya yang tanpa pamrih dan pengetahuannya yang mendalam membuat Maiko dihormati oleh semua. Ia adalah pilar kearifan dan penyembuhan di hutan Lumina, sosok yang kehadirannya memberikan rasa aman dan harapan. Namun, di dalam hatinya yang bijak, Maiko menyimpan satu ambisi besar, sebuah mimpi untuk menciptakan ramuan yang tidak hanya menyembuhkan penyakit fisik, tetapi juga mampu mengusir kesedihan dan keputusasaan dari hati setiap makhluk. Ia mendambakan sebuah dunia di mana semua bisa merasakan kebahagiaan yang tak berkesudahan. Setelah bertahun-tahun melakukan penelitian mendalam, mencatat siklus pertumbuhan jamur-jamur paling langka, dan bermeditasi di bawah cahaya rembulan yang menyinari hutan Lumina, Maiko merasa semakin dekat dengan tujuannya. Ia menghabiskan malam-malam tanpa tidur di laboratorium kecilnya, yang dipenuhi dengan aroma tanah basah, ekstrak tumbuhan, dan tentu saja, pendar lembut dari berbagai jenis jamur yang ia kumpulkan. Ia percaya bahwa kombinasi tertentu dari jamur-jamur bercahaya langka dapat membuka pintu menuju kebahagiaan murni. Sebuah kondisi di mana duka dan lara tak lagi memiliki tempat. Proses penciptaan ramuan ini bukanlah hal yang mudah. Maiko harus melalui berbagai percobaan, menggabungkan saripati jamur aurora pelangi yang hanya mekar saat fajar pertama setelah hujan lebat, dengan serbuk spora jamur bintang jatuh yang hanya bisa ditemukan di kawah bekas meteorit purba, serta ekstrak dari jamur hati emas yang tumbuh di akar pohon kehidupan tertua di hutan. Setiap bahan memiliki energinya sendiri,
Dan Maiko harus menemukan keseimbangan yang sempurna agar ramuan itu tidak hanya berkhasiat tetapi juga aman. Ia mencatat setiap detail, setiap perubahan warna, aroma, dan reaksi dengan ketelitian seorang seniman ulung. Akhirnya, pada suatu malam ketika bulan purnama bersinar penuh keagungan, memandikan hutan Lumina dalam cahaya peraknya, Maiko berhasil. Di tangannya tergenggam sebuah botol kecil berisi cairan yang berkilauan seperti ribuan bintang cair, memancarkan aroma manis yang menenangkan. Warnanya berubah-ubah lembut, dari emas ke perak, lalu ke biru langit. Ia menamakannya ramuan kebahagiaan abadi. Dengan hati berdebar penuh harap, Maiko tahu bahwa ia telah menciptakan sesuatu yang berpotensi mengubah kehidupan di hutan Lumina selamanya. Kabar tentang penemuan Maiko ini segera menyebar dari mulut ke mulut, dari kicauan burung ke bisikan angin. Makhluk-makhluk hutan yang selama ini merasa terbebani oleh kesedihan, kehilangan, atau keputusasaan, mulai berdatangan ke pondok Maiko. Ada keluarga beruang yang baru kehilangan anaknya karena badai, ada rubah penyendiri yang merindukan pasangannya, ada juga kancil tua yang merasa hidupnya tak lagi berarti. Dengan penuh kasih, Maiko membagikan ramuan kebahagiaan abadi itu, setetes kecil untuk setiap jiwa yang merana. Reaksi awal dari mereka yang meminum ramuan itu sungguh menakjubkan. Wajah-wajah yang tadinya muram kini dihiasi senyuman lebar. Langkah-langkah yang tadinya berat kini menjadi ringan. Suara-suara yang tadinya penuh keluh kesah kini berganti dengan tawa riang. Hutan Lumina seolah diselimuti oleh aura kebahagiaan yang baru. Maiko merasa sangat puas dan bahagia melihat hasil karyanya. Ia percaya bahwa ia telah memberikan hadiah terindah bagi para penghuni hutan, sebuah jalan menuju kebahagiaan yang tak pernah berakhir, sebuah pembebasan dari segala bentuk penderitaan. Euforia awal yang melanda hutan Lumina setelah ramuan kebahagiaan abadi dibagikan, perlahan namun pasti, mulai menunjukkan sisi lain yang tak terduga. Senyuman yang tadinya tulus dan penuh arti, kini terasa sedikit hampa, seolah hanya menempel di wajah tanpa benar-benar berasal dari kedalaman hati. Tawa yang dulu meledak-ledak penuh kegembiraan, kini terdengar monoton, tanpa variasi nada yang mencerminkan luapan perasaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan yang mereka rasakan tampak seperti permukaan danau yang tenang, namun di bawahnya tidak ada lagi gejolak kehidupan. Para penghuni hutan yang telah meminum ramuan itu mulai kehilangan semangat untuk melakukan kegiatan sehari-hari mereka. Tupai-tupai tidak lagi bersemangat mengumpulkan kacang untuk musim dingin, mereka hanya duduk tersenyum di dahan pohon. Burung-burung tidak lagi berkicau merdu menyambut pagi atau membangun sarang dengan riang gembira. Mereka hanya terbang seperlunya dengan ekspresi datar yang selalu bahagia. Para seniman hutan, seperti kunang-kunang yang biasanya melukis malam dengan tarian cahayanya, atau jangkrik yang menciptakan simfoni alam, kini hanya berdiam diri, puas dengan kebahagiaan semu yang mereka rasakan tanpa perlu berkreasi. Perubahan yang paling mencolok adalah hilangnya spektrum emosi lain. Tidak ada lagi air mata kesedihan saat ada yang berpulang, tidak ada kemarahan saat terjadi ketidakadilan kecil, tidak ada rasa takut saat bayangan predator melintas. Semua emosi itu seolah telah terhapus, digantikan oleh satu rasa, bahagia yang konstan dan dangkal. Hutan Lumina yang dulu ramai dengan berbagai suara kehidupan tawa, tangis, teriakan main-main, bahkan perdebatan kecil yang sehat, kini menjadi anehnya sunyi. Hanya ada senandung pelan yang seragam dan senyum yang sama di mana-mana. Maiko, yang awalnya begitu bangga dengan ciptaannya, mulai merasakan ada sesuatu yang salah. Ia mengamati dari pondoknya, melihat bagaimana interaksi antar makhluk menjadi hambar. Tidak ada lagi pelukan hangat yang penuh kerinduan, tidak ada lagi tatapan mata yang penuh pengertian saat ada yang berduka, karena duka itu sendiri sudah tidak ada. Bahkan rasa ingin tahu, semangat untuk belajar hal baru, atau keinginan untuk membantu sesama yang sedang kesulitan pun tampak memudar, karena semua merasa sudah bahagia dan tidak membutuhkan apa-apa lagi. Keanehan ini semakin terasa.
Hutan yang dulu hidup dan dinamis, kini terasa seperti lukisan indah namun tak bernyawa. Kebahagiaan yang seharusnya menjadi puncak dari segala rasa, kini malah terasa seperti penjara yang membelenggu. Ironisnya, dalam upaya menciptakan kebahagiaan abadi, Maiko tanpa sadar telah menghilangkan esensi dari kehidupan itu sendiri. Dinamika perasaan yang membuat setiap momen menjadi berarti. Hutan menjadi sunyi bukan karena kesedihan, melainkan karena ketiadaan variasi emosi yang sesungguhnya. Di antara riuhnya kebahagiaan semu yang melanda hutan Lumina, hiduplah seekor anak kelinci kecil yang cerdas dan sangat perasa bernama Pipkin. Nama, Pipkin, sendiri berarti biji kecil atau tunas muda, mencerminkan sifatnya yang selalu ingin tahu dan penuh potensi. Pipkin sangat menyayangi ibunya, seekor kelinci betina yang dulu terkenal dengan tawa renyahnya yang menular dan kemampuannya menceritakan dongeng sebelum tidur dengan penuh penghayatan. Terkadang sampai meneteskan air mata haru di bagian-bagian tertentu. Ibu Pipkin adalah salah satu yang pertama menerima ramuan kebahagiaan abadi dari Maiko. Sebelumnya, ia sering terlihat murung setelah ayah Pipkin pergi merantau dan tak pernah kembali. Pipkin awalnya sangat senang melihat ibunya kembali tersenyum. Namun, seiring berjalannya waktu, Pipkin mulai merasakan ada yang ganjil. Senyum ibunya memang selalu ada, tetapi senyum itu tidak lagi sama. Senyum itu tidak pernah mencapai matanya, tidak ada lagi binar kehangatan yang dulu selalu ia lihat. Tawa ibunya pun berubah, menjadi datar dan tanpa emosi. Pipkin merindukan ibunya yang dulu. Ia rindu saat ibunya tertawa terbahak-bahak hingga air matanya keluar ketika Pipkin melakukan tingkah lucu. Ia rindu saat ibunya memeluknya erat sambil menangis haru ketika Pipkin berhasil melompati sungai kecil untuk pertama kalinya. Sekarang, apapun yang Pipkin lakukan, reaksi ibunya selalu sama, senyum tipis yang hampa. Ketika Pipkin mencoba menceritakan lelucon, ibunya hanya tersenyum. Ketika Pipkin terjatuh dan sedikit terluka, ibunya juga hanya tersenyum, tanpa ada raut khawatir atau keinginan untuk segera menolong seperti dulu. Kegelisahan Pipkin semakin memuncak. Ia melihat teman-temannya juga mengalami hal serupa dengan orang tua mereka. Anak-anak berang-berang tidak lagi diajak bermain membangun bendungan dengan semangat oleh ayah mereka. Anak-anak burung hantu tidak lagi mendapatkan cerita-cerita bijak penuh intonasi dari kakek mereka. Semua orang dewasa yang meminum ramuan itu seolah terjebak dalam gelembung kebahagiaan yang aneh dan terisolasi dari perasaan anak-anak mereka yang masih alami. Pipkin merasa kesepian di tengah keramaian senyum hampa. Dengan keberanian yang melebihi ukuran tubuhnya yang kecil, Pipkin memutuskan bahwa ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak tahan lagi melihat ibunya seperti itu, seperti boneka yang hanya bisa tersenyum. Ia percaya bahwa ada yang salah dengan ramuan kebahagiaan abadi itu, dan ia bertekad untuk mencari tahu apa penyebabnya dan bagaimana cara mengembalikan ibunya yang dulu. Ibu yang bisa merasakan seluruh spektrum emosi, bukan hanya kebahagiaan yang monoton dan dangkal. Ia harus berbicara kepada tabib Maiko. Dengan hati yang berdebar kencang namun dipenuhi tekad, Pipkin memulai perjalanannya menuju pondok tabib Maiko. Ia melompati akar-akar pohon, menyelinap di antara semak belukar, dan terus bergerak maju, membayangkan wajah ibunya yang dulu, yang penuh ekspresi dan kehangatan. Setiap senyum hampa yang ia lihat di sepanjang jalan dari para penghuni hutan lainnya semakin menguatkan keyakinannya bahwa ada sesuatu yang fundamental telah hilang dari hutan Lumina. Ia harus membuat Maiko mengerti. Sesampainya di pondok Maiko, Pipkin dengan sopan meminta waktu untuk berbicara. Maiko, yang beberapa waktu terakhir ini juga mulai merenungkan keanehan yang terjadi di hutan, menyambut kedatangan anak kelinci itu dengan alis terangkat, penasaran. Pipkin, dengan suara yang sedikit gemetar namun jelas, menceritakan semua keresahannya. Ia melukiskan dengan kata-kata bagaimana ibunya telah berubah, bagaimana tawa dan air mata ibunya yang dulu sangat ia rindukan kini telah lenyap, digantikan oleh senyuman abadi yang terasa kosong.
Ia juga menceritakan tentang hutan yang menjadi sunyi dan kehilangan jiwanya. Maiko mendengarkan setiap kata Pipkin dengan saksama. Awalnya ia sedikit terkejut mendengar keluhan dari seekor anak kelinci kecil, namun kejujuran dan kepolosan dalam suara Pipkin menyentuh hatinya. Cerita Pipkin seolah menjadi cermin yang memantulkan kembali pengamatannya sendiri yang selama ini coba ia abaikan. Ia teringat pada ajaran guru-gurunya di masa lalu, tentang pentingnya keseimbangan dalam segala hal, termasuk emosi. Ia teringat bagaimana siang tidak akan terasa istimewa tanpa adanya malam, bagaimana kehangatan tidak akan begitu berharga tanpa adanya dingin. Setelah Pipkin selesai berbicara, Maiko terdiam cukup lama. Ia menatap keluar jendela, ke arah hutan Lumina yang kini tampak begitu tenang namun juga begitu steril. Kata-kata Pipkin, ditambah dengan pengamatannya sendiri, akhirnya membuka matanya lebar-lebar. Ia menyadari kesalahannya yang fatal. Dalam upayanya untuk menghapus kesedihan, ia secara tidak sengaja telah menghapus juga kedalaman makna dari kebahagiaan itu sendiri. Kebahagiaan sejati, ia kini sadar, bukanlah ketiadaan emosi negatif, melainkan kemampuan untuk merasakan dan menghargai seluruh rentang perasaan, yang membuat momen-momen bahagia terasa lebih kaya dan berarti. Dengan suara berat penuh penyesalan, Maiko mengakui kesalahannya kepada Pipkin. Ia menjelaskan bahwa niatnya baik, namun ia telah terlalu fokus pada satu aspek emosi dan melupakan pentingnya kontras. Ia memuji keberanian dan kearifan Pipkin yang, meskipun masih sangat muda, mampu melihat apa yang tidak ia sadari sebagai tabib berpengalaman. Maiko merasa malu, namun juga terinspirasi. Ia tahu bahwa ia harus memperbaiki kesalahannya, dan ia tidak akan melakukannya sendirian. Ia membutuhkan bantuan Pipkin. Setelah mengakui kesalahannya, tabib Maiko tidak berdiam diri meratapi kegagalannya. Ia segera membuka kembali gulungan-gulungan kuno miliknya, mencari catatan tentang penawar atau cara untuk mengembalikan keseimbangan emosi yang telah hilang. Matanya tertuju pada sebuah legenda tentang jamur yang sangat langka, yang dikenal sebagai jamur penyeimbang emosi. Menurut catatan tersebut, jamur ini memiliki kemampuan unik untuk memulihkan spektrum perasaan alami pada makhluk hidup, menetralisir efek dari ramuan yang terlalu kuat atau tidak seimbang. Legenda itu juga menyebutkan bahwa jamur penyeimbang emosi tidak bisa ditemukan di sembarang tempat atau waktu. Ia hanya tumbuh di kedalaman gua resonansi, sebuah gua keramat yang terletak di balik air terjun pelangi, dan hanya akan menampakkan dirinya di bawah sinar bulan purnama penuh, ketika energi alam mencapai puncaknya. Gua resonansi sendiri terkenal angker dan jarang ada yang berani mendekatinya karena konon dijaga oleh roh-roh penunggu hutan dan lorong-lorongnya yang gelap dan berliku seringkali membuat penjelajah tersesat. Maiko menjelaskan hal ini kepada Pipkin. Ia tahu perjalanan ini akan sangat berbahaya, terutama untuk anak kelinci sekecil Pipkin. Namun, Pipkin, dengan semangat yang baru dan harapan untuk melihat ibunya kembali seperti sedia kala, menyatakan kesiapannya untuk menemani Maiko. Ia mungkin kecil, tapi ia lincah dan memiliki pendengaran serta penciuman yang tajam, yang bisa sangat berguna dalam perjalanan sulit seperti ini. Maiko tersentuh oleh keberanian dan kesetiaan Pipkin, dan mereka pun sepakat untuk memulai pencarian bersama pada malam bulan purnama berikutnya. Malam yang dinanti pun tiba. Bulan purnama menggantung bulat sempurna di langit hutan Lumina, sinarnya menembus kanopi pepohonan, menciptakan bayang-bayang panjang yang menari-nari. Maiko, dengan tongkat kayunya dan perbekalan secukupnya, berjalan memimpin di depan, sementara Pipkin dengan lincah melompat-lompat di sisinya, telinganya bergerak-gerak waspada. Mereka melewati lembah-lembah sunyi, menyeberangi sungai-sungai kecil yang airnya berkilauan diterpa cahaya bulan, hingga akhirnya tiba di depan air terjun pelangi yang megah, yang di malam hari tampak seperti tirai perak raksasa. Dengan hati-hati, mereka menemukan celah tersembunyi di balik air terjun, pintu masuk menuju gua resonansi. Suasana di dalam gua terasa sangat berbeda. Udara lembab dan dingin,
Suara gemericik air menggema di dinding-dinding batu, menciptakan suasana yang sedikit mencekam namun juga khusyuk. Mereka berjalan semakin dalam, hanya diterangi oleh cahaya rembulan yang sesekali menyusup melalui celah di langit-langit gua dan pendar lembut dari jamur-jamur biasa yang menempel di dinding. Perjalanan ini adalah ujian bagi keberanian dan ketekunan mereka, demi mengembalikan harmoni di hutan Lumina. Setelah menyusuri lorong-lorong gua resonansi yang gelap dan berliku, Maiko dan Pipkin akhirnya tiba di sebuah ruangan gua yang lebih besar. Di tengah ruangan itu, sebuah lubang di langit-langit gua memungkinkan cahaya bulan purnama menyinari langsung ke satu titik di lantai gua. Dan di sanalah, di bawah sorotan cahaya perak murni itu, tumbuh sekumpulan jamur yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Jamur-jamur itu tidak terlalu besar, namun memancarkan cahaya lembut berwarna-warni yang berdenyut pelan, seolah bernapas, dengan aura ketenangan dan keseimbangan yang kuat. Itulah jamur penyeimbang emosi yang mereka cari. Dengan penuh rasa syukur dan hormat, Maiko mendekati jamur-jamur itu. Ia memetik beberapa tangkai dengan sangat hati-hati, memastikan tidak merusak akarnya agar jamur itu bisa tumbuh kembali. Pipkin mengamati dengan mata berbinar, merasakan harapan yang semakin besar di hatinya. Setelah mendapatkan apa yang mereka butuhkan, Maiko dan Pipkin segera kembali ke pondok. Perjalanan pulang terasa lebih ringan meskipun tubuh mereka lelah. Sang tabib tua langsung bekerja, menumbuk dan meracik jamur penyeimbang emosi dengan bahan-bahan lain yang bersifat menetralkan, menciptakan ramuan penawar. Ramuan penawar itu tidak memiliki kilau semarak seperti ramuan kebahagiaan abadi, warnanya lebih lembut, seperti air embun pagi, dan aromanya segar seperti tanah setelah hujan. Maiko dan Pipkin kemudian berkeliling hutan Lumina, memberikan ramuan penawar itu kepada setiap makhluk yang sebelumnya telah meminum ramuan kebahagiaan abadi. Prosesnya tidak instan. Perlahan, hari demi hari, perubahan mulai terlihat. Awalnya adalah kebingungan, seolah mereka baru terbangun dari tidur panjang. Kemudian, satu persatu, emosi mereka mulai kembali. Ibu Pipkin adalah salah satu yang pertama menunjukkan perubahan signifikan. Suatu pagi, ketika Pipkin membawakan setangkai bunga kesukaannya, mata ibunya berkaca-kaca, dan ia memeluk Pipkin erat sambil menangis haru. Sebuah tangisan tulus yang sudah lama Pipkin rindukan. Kemudian, terdengar lagi tawa lepas dari keluarga berang-berang yang sedang bermain di sungai. Ada juga perdebatan kecil antara dua tupai yang berebut buah kenari, sebuah pertanda bahwa semangat dan keinginan mereka telah kembali. Bahkan ada beberapa yang terlihat marah karena hal sepele, namun kemarahan itu pun terasa lebih hidup daripada senyuman hampa sebelumnya. Hutan Lumina perlahan kembali pada ritme alaminya. Suara-suara kehidupan mulai terdengar lagi, tawa, tangis, kicauan merdu, bahkan gelegar suara serigala yang melolongkan kegembiraannya pada bulan. Kebahagiaan yang kini dirasakan oleh para penghuni hutan bukanlah kebahagiaan yang monoton dan dangkal, melainkan kebahagiaan yang lebih dalam, yang diselingi oleh berbagai emosi lain yang membuat hidup terasa lebih utuh dan berwarna. Mereka kini bisa benar-benar merasakan nikmatnya kebersamaan, indahnya alam, dan berharganya setiap momen. Karena mereka telah merasakan kontrasnya. Peristiwa ramuan kebahagiaan abadi dan penawarnya menjadi pelajaran berharga bagi seluruh penghuni hutan Lumina. Mereka menyadari bahwa upaya untuk menghilangkan semua kesedihan dan emosi negatif justru telah merampas kekayaan pengalaman hidup mereka. Kebahagiaan yang mereka kejar secara instan ternyata adalah kebahagiaan yang semu, tidak berakar, dan pada akhirnya, membuat hidup terasa hampa dan tidak bermakna. Mereka belajar bahwa kesedihan memiliki tujuannya, kemarahan bisa menjadi pemicu perubahan, dan ketakutan dapat mengasah kewaspadaan. Tabib Maiko, dengan kerendahan hati, seringkali berbagi perenungannya kepada siapa saja yang mau mendengarkan. Ia tidak lagi hanya dikenal sebagai ahli jamur bercahaya, tetapi juga sebagai filsuf hutan yang bijaksana. Ia menjelaskan bahwa Sang Pencipta menganugerahkan manusia dan seluruh makhluk dengan berbagai macam emosi bukan tanpa alasan.
Setiap emosi adalah bagian dari simfoni kehidupan, memberikan warna dan kedalaman pada setiap pengalaman. Mencoba menghilangkan salah satu nada hanya akan membuat musik kehidupan menjadi sumbang dan tidak lengkap. Pipkin, si anak kelinci pemberani, tumbuh menjadi sosok yang dihormati karena kearifannya yang melampaui usianya. Ia sering mengingatkan teman-temannya bahwa merasakan sedih itu wajar, marah itu kadang perlu, dan menangis itu bukan tanda kelemahan. Justru dengan merasakan semua itu, mereka bisa lebih menghargai saat-saat bahagia, saat-saat damai, dan saat-saat penuh cinta. Ia mengajarkan bahwa kebahagiaan yang datang setelah melewati kesulitan akan terasa jauh lebih manis dan berkesan. Hutan Lumina kini tidak hanya bercahaya karena jamur-jamurnya, tetapi juga karena pemahaman baru yang menerangi hati para penghuninya. Mereka belajar untuk menerima dan merangkul seluruh spektrum emosi mereka. Mereka tertawa lebih lepas, menangis lebih tulus, marah dengan lebih terkendali, dan mencintai dengan lebih dalam. Mereka memahami bahwa kebahagiaan sejati bukanlah kondisi permanen tanpa celah, melainkan kemampuan untuk menari bersama pasang surut kehidupan, menemukan kegembiraan dalam hal-hal kecil, dan bersyukur atas setiap momen, baik suka maupun duka. Keseimbangan menjadi kata kunci baru dalam kehidupan mereka. Keseimbangan antara bekerja dan bermain, antara memberi dan menerima, antara suka dan duka. Mereka sadar bahwa kehidupan yang bermakna adalah kehidupan yang seimbang, di mana setiap aspek dihargai dan setiap emosi memiliki tempatnya. Dan pelajaran ini, yang dibawa oleh seorang tabib tua yang bijak dan seorang anak kelinci kecil yang berani, terus diwariskan dari generasi ke generasi di hutan Lumina, sebagai pengingat abadi akan hakikat kebahagiaan yang sesungguhnya.